Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Adilah, Rara Ovialita, dan Iza Adiana Putri akan menjelaskan tentang akuntansi biaya kontemporer. Yang pertama yaitu konsep just in time. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just in time. Yang pertama yaitu produksi just in time. Produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua yaitu autonomasi. Autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga yaitu tenaga kerja fleksibel. Tenaga kerja fleksibel maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Konsep yang terakhir yaitu berpikir kreatif dan menampung saran-saran dari karyawan. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Perbedaan pertama dari sistem just in time dengan sistem tradisional yaitu sistem just in time menggunakan sistem tarikan. Sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sedangkan sistem tradisional menggunakan sistem dorongan. Sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Perbedaan kedua dari sistem just in time dengan sistem tradisional yaitu sistem just in time persediaannya tidak signifikan, sedangkan pada sistem tradisional persediaannya signifikan. Perbedaan selanjutnya yaitu sistem just in time hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit, sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik. Selanjutnya, sistem just in time menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya, sedangkan pada sistem tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok. Perbedaan selanjutnya yaitu pada sistem just in time pemfakturan berstruktur seluler, sedangkan sistem tradisional pemfakturannya berstruktur departemen. Sistem karyawan pada sistem just in time yaitu menggunakan sistem karyawan berkeahlian ganda. Sedangkan pada sistem tradisional, sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya. Perbedaan lainnya yaitu pada sistem just in time jasa terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler. Sedangkan sistem tradisional mendasarkan pada sistem spesialisasi, sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Perbedaan selanjutnya yaitu pada sistem just in time, keterlibatan karyawannya tinggi dan gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas. Sedangkan pada sistem tradisional, keterlibatan karyawannya rendah dan gaya manajemennya sebagai pemberi perintah. Perbedaan terakhir yaitu sistem just in time menggunakan sistem total quality control, yaitu sistem pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Sedangkan pada sistem tradisional menggunakan accepted quality level, yaitu pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep backflash costing. Backflash costing atau backflushing adalah suatu cara mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat, atau merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi
dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Karakteristik backflash costing. Yang pertama, dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just-in-time. Yang kedua, perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan, yaitu raw and in process atau RIP. Yang ketiga, perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Keempat, beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Yang kelima, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Yang terakhir, estimasi biaya material dan konversi serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan just-in-time dengan backflash costing. Hubungannya yaitu dalam konsep backflash costing bisa diterapkan konsep just-in-time, yang mana konsep ini sasarannya adalah untuk meminimalkan persediaan dalam melakukan proses produksi, seperti meminimalkan bahan baku, barang dalam proses produksi, dan barang jadi. Bahkan, jika memungkinkan persediaannya nol atau zero inventory. Sesuai dengan konsep backflash costing yaitu mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat dan memendekkan arus biaya produksi. Pembahasan selanjutnya yaitu analogi dasar dari akuntansi keuangan. Terdapat dua analogi dasar dari akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu metode perpetual. Akun persediaan barang dagang didebit atas setiap pembelian barang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagang yang ada dalam persediaan. Yang kedua, metode periodik. Metode periodik membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Demikianlah pembahasan dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.